Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramdhani dengan NIM 2006195 dari Prodi PGSD Penjas kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya review, yaitu artikel yang berjudul Perspektif Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana artikel ini ditulis oleh yang pertama Muhammad Rizky Ramadandi Budianto, yang kedua Tresna Ramadian Seta Weninggali, dan yang ketiga Syaban Farukunia. Nah, saya mereview artikel ini pada tanggal 1 bulan Januari 2023. Nah, artikel ini pun memiliki latar belakang, yaitu menjelaskan tentang fenomena saat ini yang dimana perkembangan dan kemajuan teknologi yang sudah berkembang semakin pesat, dan hal ini tersebut dibuktikan dengan temuannya yakni berkembangnya zaman dari era 3.0 ke era revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang membuat pekerjaan dan hidup manusia semakin mudah. Bahkan peneliti mengatakan hanya dalam satu genggaman saja. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, peneliti mengatakan bahwa Islam pun harus bisa berkembang dan beradaptasi dengan teknologi yang semakin kesini semakin pesat. Hal ini bertujuan agar eksistensi Islam tetap ada di dunia yang semakin cepat teknologinya. Namun, terdapat sebuah pertanyaan besar di mana dengan semakin pesatnya teknologi, mau tidak mau Islam harus mencari cara agar dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Islam dapat menjaga eksistensinya di era modern. Nah, tujuan dari artikel ini pun peneliti mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari beberapa penelitian terdahulu. Nah, untuk sampel dari artikel ini yaitu peneliti mencari hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang hal di atas. Hal tersebutlah yang menjadi peneliti sebagai sampel dari penelitian ini. Selanjutnya, metode yang ada di artikel ini yaitu penelitian menggunakan metode sesuai yang apa akan dibahas, yaitu meliputi metode penelitian teknik pengumpulan data dan juga memiliki bahasan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Penulisan ini menggunakan studi pustaka. Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengeksplorasi karya tulis ilmiah dan juga beberapa situs kredibel yang membahas topik mengenai Islam dan teknologi, seperti situs berita yang membahas topik mengenai Islam. Nah, karya tulis ilmiah yang didapatkan dari beberapa jurnal, baik dari jurnal Islam maupun jurnal yang bersifat universal seperti jurnal teknologi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menemukan 5 tema temuannya untuk dijadikan sebagai pembahasan pada artikel ini. Seperti yang pertama, sosial 5.0. Menurut Fukuyama, sosial 5.0 membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada manusia, di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Sosial 5.0 ini pun pertama kali dikenalkan di Jepang untuk menjawab tantangan bagaimana kemajuan teknologi harus mengimbangi bagaimana masyarakat harus berkembang seiring teknologi semakin ke depan semakin maju. Nah, yang kedua, menurut Putra, dengan adanya sosial 5.0, kecerdasan buatan akan berkembang pesat dengan big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan atau the Internet of Things atau IoT, menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Peneliti mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa perkembangan inilah yang akan membantu seluruh umat manusia agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak, dan juga dengan memperbaiki kualitas hidup
masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggaman. Dengan sosial 5.0 ini juga, peneliti beranggapan bahwasanya kecerdasan buatan akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan, yang dimana kecerdasan ini akan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi baik dalam sisi sains, teknologi, dan dalam sisi sosial humaniora. Sehingga segala permasalahan yang peneliti masih mencari jawaban atas segala semesta dengan problematika dapat dengan mudah terjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, yang kedua, revolusi industri 4.0. Industri merupakan bagian dari sebuah ekonomi yang memproduksi bahan baku yang dimana sangatlah tinggi dengan mekanisasi dan otomatisasi. Sejak dimulainya industrialisasi, teknologi sudah maju dengan mengarah terhadap pergeseran paradigma yang saat ini sudah terjadi yang disebut revolusi industri. Dalam bidang mekanisasi, yang juga disebut revolusi industri yang pertama, kemudian penggunaan intensif terhadap energi listrik juga disebut revolusi industri yang kedua, dan penyebaran digitalisasi yang juga disebut revolusi industri 3.0. Dan juga muncul sebuah pemikiran di mana akan direncanakan sebuah rencana untuk mengingatkan terhadap software versioning atau revolusi industri keempat. Nah, selanjutnya, pada dasarnya dari sebuah digitalisasi yang mutakhir dalam banyak industri, kombinasi teknologi internet dan teknologi berbasis masa depan dalam cakupan objek pintar atau mesin dan produksi terlihat menghasilkan sebuah pergeseran paradigma fundamental dalam produksi industri. Pandangan masa produksi di masa depan terdapat sistem manufaktur yang modular dan efisien dan mencirikan skenario di mana produk mengontrol proses manufaktur itu sendiri. Ini berarti untuk merealisasikan manufaktur dalam produk industri dalam sebuah saku ukuran lini produksi di masa menjaga keberlangsungan ekonomi terhadap produksi massal. Perkembangan inilah yang dijadikan sebuah momentum dalam meningkatkan kualitas kompetensi. Pemanfaatan teknologi inilah yang harus diimbangi dengan kemampuan yang akan melahirkan berbagai macam metode efisien yang tertata dengan baik. Dan untuk yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan merupakan bagian dari bidang ilmu teknik informatika yang pesat yang meliputi data mining, pembelajaran mesin, jaringan syaraf, tiruan, pengenalan pola, sistem pakar, dan topik sejenis lainnya. Kecerdasan buatan atau AI atau kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem atau dengan kata lain, kemampuan sistem untuk menerjemahkan data eksternal dengan benar, serta mengelola data tersebut dan menggunakan hasil olahan tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Dan yang keempat, kecerdasan bertambah atau augmented intelligence, di mana kecerdasan bertambah menurut Rouse dan Sporer merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan bergabung. Terminologi ini selaras dengan kecerdasan buatan, di mana kecerdasan bertambah dibekali untuk menambah persepsi manusia dan membantu manusia dalam membuat keputusan, mempelajari dan merencanakan dengan bantuan kecerdasan buatan ketimbang menggantikan agen manusia dalam proses otomasi dengan kecerdasan buatan. Yang kelima yaitu teknologi yang saling berkolaborasi dengan Islam. Pada dasarnya, Islam sangatlah menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada di dalam maupun di luar panggung dengan baik mengenai iptek. Oleh karenanya, teknologi turut berkolaborasi dengan Islam satu sama lain yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim. Hal inilah yang membuat umat muslim harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, di mana tercantum dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya ilmu tersebut. Selanjutnya inilah yang mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat muslim agar
mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang tercantum dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Nah, tercantum juga dalam hadis Rasulullah SAW terdapat dorongan untuk menuntut ilmu selaras dengan penekanan dari arti ilmu dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadisnya beliau berkata, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau pun turut bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, selain itu pula dengan penggunaan AR, pembelajaran Al-Quran khususnya untuk usia anak-anak akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan metode konvensional yang pada umumnya banyak digunakan oleh banyak guru di Indonesia, di mana media dakwah turut berkembang seiringan dengan pesatnya kemajuan teknologi. Selain pada bidang pendidikan, dalam bidang penelitian dan pengembangan juga dapat terbantu karena semakin mudahnya penelitian yang awalnya sulit dilaksanakan menjadi sangat mudah. Salah satunya yakni data mini yang membantu dalam mengumpulkan dan juga mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh media sosial, yang juga akan bergantung pada konsep religi oleh penggunaan media sosial itu sendiri. Selain itu pula, dalam mencari teknologi baru dapat ditinjau secara ilmiah apakah teknologi tersebut layak atau tidak sesuai dengan teori iptek dan juga teori Islam, seperti aplikasi nuklir yang di masa depan mungkin saja menjadi alternatif sumber daya energi listrik di masa yang akan datang. Hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan guna mengetahui fakta di lapangan dan bagaimana cara mengantisipasinya agar kejadian yang buruk agar kejadian tersebut bisa diminimalisir. Juga diimplementasikan dalam pengembangan teknologi yang dibuat agar dapat membantu sesama umat manusia. Nah, keunggulan dari artikel ini yaitu terdapat dari penulisan kata yang terstruktur serta artikulasinya yang jelas dan terstruktur dengan baik. Dan artikel ini pun juga memiliki kekurangan, yaitu peneliti lihat pada penelitian ini adalah penyampaian tujuan yang tidak dicantumkan secara tertulis pada penelitian ini. Dan bisa mendapat kesimpulan dalam artikel ini yaitu penelitian ini sangat menarik karena melakukan penelitian yang membuat pembaca menyadari bahwa Islam pun harus ikut berkembang membersamai zaman yang semakin cepat. Hal ini bisa dilakukan melalui memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan, kecerdasan, keterampilan dalam hidup manusia. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari artikel, di mana artikel ini berjudul Perspektif Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Maka jangan melihat dampak buruk dari pesatnya teknologi di zaman sekarang, tapi kita harus bisa memilih dan memilah mana yang harus kita ambil baiknya untuk keselarasan antara teknologi yang semakin pesat dan juga Islam yang semakin maju. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya dapat sampaikan semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi